Kang Asep, saya ingin mengajak Anda untuk flashback sejenak sebelum kemarin Aziz Syamsuddin ditetapkan sebagai tersangka. Waktu itu ada penjemputan terhadap Aziz Syamsuddin. Tapi sampai dengan sudah dijemput pun Aziz Syamsuddin, kita semua belum tahu waktu itu statusnya sebagai apa. Kok sudah dijemput begitu? KPK kekeh semua pihak harus menunggu sampai dengan konferensi pers dilakukan oleh pimpinan KPK. Nah, kalau kemudian Aziz Syamsuddin dalam sidang di Tipikor bahkan sudah disampaikan setidaknya ada dugaan terlibat dalam 3 perkara, lalu bahkan jaksa sudah sampai menyebutkan nama secara gamblang bahwa dia memberikan suap begitu. Kenapa seolah-olah KPK kemarin berat sekali untuk menyampaikan status Aziz Syamsuddin saat penjemputan? Ya, mungkin pertama gini, Sofi. Ya, mungkin KPK sekarang kan mungkin ada berbuat baiklah sama Pak Aziz ini kan. Tapi maka kalau hukum acara itu jelas legalitasnya itu perintah konstitusi 24 ayat 5 di KUHP pasal 3 ajas legalitas, panggilan itu ditentukan 112, 113, 227. Intinya panggilan itu harus pertama kalau nggak hadir, yang kedua dihadapkan secara paksa itu 112. Jadi harus panggilan sah. Jadi harus dipisahin. Kemarin nggak jelas tuh apa panggilan atau tahanan, ya perintah penahanan. Karena perintah penahanan itu subjektif dan objektif, lebih dari 5 tahun, ya kemudian takut melarikan diri, menghilangkan barang bukti atau mengulangi. Jadi kemarin apakah ini panggilan pertama atau perintah penahanan? Karena kalau ini just perintah penahanan, ya pasti langsung dibaik-baikin lah, suruh datang mungkin sudah baik-baik di KPK. Tapi sekali lagi, kalau itu panggilan, catatan pertama, kalau itu panggilan pertama tidak boleh dihadirkan secara paksa. Itu perintah konstitusi ada di KUHP 112. Jadi mungkin KPK tidak terbuka, tidak tampaknya mungkin sekali lagi yang tahu kan pihak Aziz dan kuasanya ya. Apakah itu panggilan kedua atau ketiga? Ya, jadi mungkin, tapi sekali lagi kalau dikaitkan dengan dakwaan kemarin jelas keterkaitan ini keikutsertaan. Jadi di hukum pidana itu dikenal pasal keikutsertaan. Apakah dia sebagai aktor, sebagai turut serta membantu. Jadi jelas lokus dosisnya tepat itu. Tapi saya duga mungkin sudah ditetapkan tersangka. Nah, kalau sudah ditetapkan tersangka, ini adalah perampasan kemerdekaan, boleh penyidik geledah, nyita, nahan. Saya duga sekali lagi karena KPK tidak terlalu terbuka kemarin kan seolah-olah ada berbuat baik gitu kan. Nah, apakah jangan-jangan ini sudah ditetapkan tersangka, cuman nggak ribut ke publik ya? Nah, langsung sudah ada perintah penahanan. Cuman mungkin baik-baik, tapi sekali lagi yang tahu KPK ya. Nah, pisahin panggilan dan penahanan itu 2 hal yang berbeda. Baik, Pak Supriyansa, begini, ini kan kader Golkar, salah satu yang memegang jabatan paling penting di Republik Indonesia, Pak Aziz Syamsuddin, mantan Wakil Ketua DPR, walaupun sudah mengundurkan diri, tapi ini kan jadi salah satu catatan masyarakat untuk Partai Golkar. Apalagi ada satu nama, Alisa Gunado, yang juga disebut-sebut oleh jaksa, walaupun saat ini statusnya adalah saksi begitu. Apa tanggapan Golkar soal hal ini? 2 kadernya disebut jaksa dalam sidang Tipikor, dan apakah mungkin jangan-jangan ada kader lain yang juga terlibat? Ya, kita akan lihat nanti perkembangan kasus yang dialami oleh kader-kader Partai Golkar. Yang pasti, Mbak Sofi, bahwa apa yang dialami oleh kader-kader Partai Golkar di pusaran kasus tindak pidana khusus ini merupakan tentu catatan bagi Partai Golkar untuk memperbaiki ke depan. Bahwa kondisi saat ini dengan kader-kader kita lepas di luar, ya tentu merupakan tanggung jawab kita di Partai Golkar untuk selalu memperhatikan, minimal sekali kita harus saling mengingatkan. Apalagi Partai Golkar, Mbak Sofi, memiliki banyak tempat di beberapa wilayah sebagai pemimpin-pemimpin daerah, pemimpin-pemimpin di wilayah tertentu provinsi sampai di anggota-anggota DPR-nya. Tentu ini menjadi perhatian setelah adanya kasus-kasus begini akan menjadi saling mengingatkan kita di dalam berpartai di Partai Golkar tentunya. Oke, kami nantikan komitmen itu dari Partai Golkar. Kang Asep, terakhir, ini kalau Anda lihat kasus ini kan walaupun tadi Anda bilang tradisional atau konvensional, tapi sensasional karena melibatkan Wakil Ketua DPR waktu itu ketika masih menjabat dan juga penyidik KPK. Apa yang bisa Anda sampaikan soal makelar kasus yang sampai saat ini masih terjadi bahkan di internal Komisi Pemberantasan Korupsi? Ya, saya pikir ini jangan-jangan ini tidak hanya sekali 2 kali. KPK harus membuka dong, karena faktanya kan ada oknum politisi, ya, oknum
penegak hukum di KPK, penyidik, dan ini tidak sekali. KPK kan bagaimana oknum KPK penyidik melakukan, ini harus dibuka. Nah, jangan-jangan juga dari pihak politis tadi tidak hanya 3 perkara, jangan-jangan ada perkara lain. Artinya permainan oknum penegak hukum, permainan oknum ya politisi, dan di antara ya ada apa relasi itu, jangan-jangan tidak hanya Aziz Syamsuddin, jangan-jangan ada yang lain, kan terbukti. Tapi tidak hanya permainan ini, juga main di anggaran juga kan, jangan-jangan lain, kan kita terulang. Ini kejadian ini tidak sekali, tidak hanya di partainya yang bersangkutan kan, partai bersangkutan saya pernah ngalamin di zaman AT, zaman S, kemudian zaman sekarang. Zaman partai-partai lain juga kan melakukan hal sama. Jangan-jangan ini menjadi budaya. Ya, sekali lagi, maaf saya menyebutkan budaya dalam tanda petik ya, bagaimana oknum-oknum legislator bermain dengan penegak hukum, ya bermain di anggaran, bermain di penyidikan. Jadi jangan diulang. Saya kira KPK harus berani membuka. Kalau KPK tidak membuka semua ini, ya kita senyum-senyum aja. Oke. Ya paling. Justru ketika saat ini KPK sedang banyak dikritik ya, makanya harus lebih transparan. Terima kasih Pak Supriyansa, terima kasih Kang Asep sudah bergabung malam hari ini di Sapa Indonesia Malam. Ketua Badan Advokasi Hukum dan HAM Partai Golkar Supriyansa dan juga pakar hukum pidana Asep Iwan Iryawan. Terima kasih, selamat malam. Selamat malam. Saudara